Selamat datang bro, Rahmat Anggara di Tukar Pikiran. Bro, Selamat datang. Tupik Tukar Pikiran season baru. Kita settingan baru. Ambil makan martabak. Kayaknya enak martabak nih bro. Boleh. sikat bro. Ini ya, hari ini berpuasa ya temen. Hmm. Subhanallah. Insya Allah. Insya Allah berpuasa. Kebetulan nih hari Jumatnya nggak tahu hari Jumat berpuasa. Dan kebetulan masih jam 12 siang. Jam 12 siang waktu Argentina kebetulan gitu ya. Cuy. Aduh, gimana mas? Kemarin lu sih ke Surabaya itu? Surabaya. Acara apa sih? Vokal apa? Ya seru-seruan lah. Agenda awalnya kan halal, tapi sama apa Itu latihan vokal. komunitas vokal gitu. Komunitas voice over. Komunitas voice over. Tapi duet sama apa? Collab sama komunitas nyanyi gitu-gitu. Sewa hall gede gitu ya? Iya, bagus tempat itu. Jadi dia awalnya gue mikirnya tempatnya kayak cuman rumah makan biasa gitu kan. Ternyata mereka punya hall yang akustiknya keren menurut gue. Oh iya? Jadi kita nyanyi kan akapela, nggak pakai alat musik. Itu dapat semua frekuensinya. Ntar bisa dicek deh di Instagramnya Voice People Jatim. Itu ada gue edit videonya dan gue tag. Kan gue yang nge-tag audio sama videonya kan. Dapat semua. Oh iya? Clear dapat. Keren. Ntar lah. Karena dia tidak promosi di sini, tidak disebutkan tempatnya. Pokoknya bagus lah, keren. Iya. Mana kabar tuh? Dari Jakarta sampai ke Malang. Nah, sih. Iya, lagi naik konten gua. Nge-comparein Jakarta versus Malang gitu kayak. Jakarta tuh lu baru keluar rumah kayak gimana di Batu, di Malang. Yang kocak sih komen orang-orang, ada yang ya kalau boomers gitu kan. Saya pakai caps lock semua. Mana-mana tuh. Saya sudah 25 tahun di Batu. Saya jatuh cinta tidak mau pindah. Ada yang komen juga, wah ini lama-lama Batu kayak Jakarta nih gitu. Main kocak, yang paling sering orang gini, mas beda Batu Malang gitu. Ya kan? Terlalu ini ya. Nggak tahu. Terlalu ini ya, terlalu detail ya kayaknya ya. Iya, serius banget dibahas kayaknya. juga gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, mungkin mereka ngasih tahu ya, biar pada tahu. Tapi ya gue kan pas kemarin di Jakarta tuh, gue cek di Google Map gitu kan, jarak satu tempat lain tuh cuma kayak 6 kilo. Di kita 6 kilo kan kayak 10 menit doang di Malang kan, Malang ke Batu ya, nggak nyampe lah 10 menitan gitu. Saya mana tadi? Oh di Jakarta, jarak. Oh iya, di Jakarta 6 kilo. 6 kilo gitu kan. Kalau di sini 6 kilo kan kita udah pindah kabupaten tuh. Iya kan, dari Malang ke Batu tuh 6 kilo udah nyampe lah, 10 menitan udah tembus gitu kan. Di sana 6 kilo, waktu itu dari ini kita yang dari Cipete Selatan. Kita makan mie, kata makan mie tuh. Nah, makan mie, terus kan gue balik ke Ganjit tuh. Cuma 6 kilo ya? Itu cuma 6 kilo doang. Sejam lebih cuma itu. Buset, ini orang Jakarta tua di jalan nih mah. Iya. Dulu gue sempet tinggal di Tebet kan. Tebet ya? Tebet tuh ke Kokas. Itu mungkin 4 kilo lah. Tapi ini janjian sama orang nih jam berapa? Jam 4 ya. Oh ya udah, gue jam 2 apa jam 3 harus jalan. Supaya on time. Karena separah itu dan udah biasa gitu. Jadi kita buffer itu 2 jam gitu kalau di Jakarta. Makanya cepetan jalan kaki gak sih timbang lu naik kendaraan kayak kadang iya, kendaraan valid gitu. Karena mendingan apa ya? Ya kadang orang bilang tuh, wah duitnya tapi adanya di Jakarta gitu. Nah itu gimana tuh menurut lu? Duitnya katanya ada di Jakarta. Peluang dapat duit gede di Jakarta tuh katanya. Statementnya kurang pas sih menurut gue. Mungkin duit yang gede iya di Jakarta gitu. Tapi duit tuh di mana aja kok gitu kan. Luar biasa. Iya. Dan apa ya? Petuah Gus Angga. Ada hal-hal yang kayak lu jangan jauh-jauh tuh. Masa ini kejauhan ya? Sini deket-deket. Ada hal-hal yang lu selalu apa ya? Selalu walau sekaya apapun lu nggak bisa ganti waktu gitu. Iya, lu di Jakarta dapat 1 miliar gitu. Tapi di sini lu dapat mungkin misalnya 1 juta gitu. Tapi jauh banget sih, terlalu jauh sih. Enggak lah, lu kalau 1 juta ya, mending gua tua di jalan dah daripada gitu lah. Enggak gitu juga dong. 1 M sama 950 juta, nah itu baru mungkin oke, gua di sini gocap nggak apa-apa gitu. Iya, nggak kadang gitu loh bro. Waktu itu waktu sama keluarga, waktu sama temen. Di Jakarta belum tentu kita bisa punya waktu gini kan. Jadi kan kita ketemu kayak gitu kan.
Mepet-mepet, wah sorry bro, macet apa gitu. Itu aja ketemu, lu udah pindah lagi ke sini lagi, udah ke sini lagi Iya. kayak. Dan itu pun di jalan kita kayak Iya. Sama banyak ini biaya-biaya yang kita nggak sadar. Misalnya parkir gitu. Di sini parkir tuh kayak di Lipo Batu deh. Parkir 12.000 itu udah di Vale. Iya udah ada valenya iya. VIP. Iya. Udah paling mahal. Valenya cuma 12.000. 12.000 di Batu. Di Buset. Lipo. Tapi kalau di mana? Di Matos. Matos. Apa? Depannya Matos. Transmart. Transmart. Itu 25 kalau nggak salah ya? Enggak, 15. 15 ya? 15.000. Udah full day lu. Iya. Tinggalin itu 15.000 aja. Seharian. Nah, di Jakarta gue parkir itu kadang average ya. Itu 40.000, 20.000. Itu baru parkir tuh. Parkir doang tuh segitu. Kalau di mall kayak di Kokas gitu. Tapi iya kalau tol belum tol, iya. nggak sadar. Dan gue ini apa namanya? Gue kan lumayan lama tuh kemarin di Jakarta kan. Makanya lumayan fase lu gua aja. Lu guanya enggak. Lu gua gitu. Guanya di tamat kayak saya. Tidak orang kabupaten, saya lu gua. Ini gue takutnya gini tuh. Kayak apa namanya? Biasa di Jakarta kan kita kayak ngeluarin duit misalnya buat parkir aja lu 40.000 gitu kan. Misalnya kita makan di warung atau apa gitu kan di bawah 20 tuh kayaknya hampir jarang tuh lu nemu gitu kan. Iya. Sementok-mentoknya warteg tuh kalau misalnya 15 tuh cuma nasi sama telur doang tuh sama Iya. kuah-kuahan gitu lah. Udah murah banget 15.000 tuh. Nah itu begitu gua di sana sebulan lebih lah gitu kan di sana terus balik lagi ke Malang tuh kayak anjir. Berarti selama ini gua makan di Jakarta sehari tuh di Malang bisa 3 hari. 3 hari. Bener. Perbandingan 1:3 tuh. Bener. Gua tuh. Terus di sini kadang ada yang itu lagi berapa? Free flow nasi, free flow iya. 15.000. Iya. Gue pernah tuh ngeliat ini apa? Waktu awal-awal pindah lah ke sini, masih excited gitu kan. Terus kita ke pasar modern Batu, pasar. Oh iya, pasar Batu, pasar Batu yang ada ini eskalator itu ya. Eskalatornya rem itu gede. Terus ya udah kan sana. Terus ngeliat ini menu makanan. Paling mahal kan gue liat paling mahal apa nih? Apa nasi goreng seafood spesial gitu. Ini 20.000. Ini paling mahal. Jadi bayangin lah ini 20.000 tuh nasi goreng standar Jakarta. Iya. Nasi itu nggak ada apa-apanya tuh. Nasi goreng doang 20.000. Ada minuman doang di sana. Iya. 20.000. Astaga. Tapi ini nggak sih kerjaan lu ngaruh nggak? Maksudnya kan lu kan ada kasir kan, ya kan? Kasir selama ini di Jakarta tuh berkantor segala macamnya gitu. Iya. Terus ketika lu mutusin pindah ke Batu gitu, ada ini nggak? Apa ya kayak adjustment-nya dulu atau lu ada kayak flow-nya terganggu nih gara-gara pindahnya atau gimana tuh? Nah, surprisingly kasir itu kita dari 2020 udah siapin perusahaan itu remote company dari 2019 malah. Jadi 2019 tuh kita 2 hari sekali itu 2 minggu sekali ada hari yang lu bisa WFH. Oh, WFH. Gitu. Waalaikumsalam Mas Ana. Aman ini sangat free flow. Free flow ini diskusinya, tidak ada aturan baku. Gitu. Jadi aman ya. WFH-nya tuh udah 2 minggu sekali lah gitu. Nah, pas itu tiba-tiba pandemi kan. Nah, itu baru langsung kita terapin gitu. Nah, akhirnya udah belajar 5 tahun itu kita lihat sistem itu kayak salah satu mentor gue lah, Mas Arif dari Let's Play yang bilang. Iya, Mas Arif yang agak putih-putih rambutnya dia. Rambutnya putih. Iya. Kayaknya mirip-mirip Ganjar Pranoto. Biar tidak copyright Pranoto. Iya. Nah, dia tuh bilang bikin bisnis tuh bikin sistem. Gitu. Jadi emang alhamdulillah kasir tuh kita punya tim yang ya Mas Novan, terus CEO gue juga Tia itu mereka buat sistem yang bisa jalan dan akhirnya secara nggak langsung tim tuh udah otomatis lah gitu, tahu tujuan mau kemana, tahu apa yang mereka harus jaga gitu. Kalau ada masalah baru biasanya kita tinggal nyelesain masalah-masalah aja gitu. Nah itu udah jadi. Akhirnya pas pindah ya alhamdulillah udah lumayan berjalan. Berarti bahkan sebelum itu ya, sebelum lu mutusin pindah ke Batu, sebelumnya juga udah ancang-ancang nih, udah ada WFH tadi tuh ya? Udah. Jadi momentum COVID, udah tuh sistemnya lu jalan langsung. Gokil sih. Terus ternyata bisa, alhamdulillah ya udah sambil berjalan. Ya sampai sekarang sih alhamdulillah sih. Gitu. Tapi nih lu pindah ke Batu kan, otomatis kerjaan lu kebanyakan adalah di depan laptop gitu kan kalau meeting atau apa segala macam gitu.
Ada selentingan nggak kayak, wah ini orang ini ngepet nih, ya kan? Nggak pernah berangkat kantor, tiba-tiba mobilnya bagus gitu. Untung lingkungan gue nggak terlalu inilah. Ini kan iya ada yang gitu kan. Ini kan kerja orang banyak kan. Ini kan ini kerja depan laptop mulu. Gitu. Lah, kalau belakang laptop susah gitu kan. Gimana? Ya depan laptop lah gitu. Kita jawab gitu aja. Kerja Iya. bisa nih gini nih, gua kerja di belakang laptop nih. Gua kasian banget nih kerja di balik layar ya. Lu tau gak sih orang bilang Di belakang panggung. jokes jokes CEO tuh gini ternyata ya emang ya, astaga. Tapi bener nih, enggak nih, tetangga aman aja gitu lah ya, enggak ada yang enggak. Tanda gue ya kita ada sih yang tua ya, cuman beberapa seumuran. Yang tua bilang kayak kerja mas gitu di rumah mulu gitu. Yang tua ada pensiunan dosen gitu, dia masih ngajar gitu. Jadi kayaknya nggak terlalu ngerti sudah sih. Masih kadang-kadang gue suka ini kan, bisa jalan pagi tuh sama anak gue sama istri gue. Nah suka kan kalau mereka berangkat kerja tuh kayak gue masih olahraga jam segini gitu. Aduh, seru. Gitu ya. Itulah. Berarti kasir udah berapa tahun tuh jalan? Dari 2015 lah, udah 10 ya, 11 tahun, 11 tahun ini ya. Gila. Awalnya katanya lu sampai ini ya, berdarah banget ya awal-awal sebelum dikenal banyak orang lu ya. Ya, emang ternyata apa yang harus yang dikorbanin itu kadang-kadang ini sih, emang harus ada yang dikorbanin supaya lu bisa mendapatkan atau bisa sampai di titik yang lu inginkan gitu. 2016 tuh ya itu, gue jual rumah, partner gue Novan tuh harus jual tanah dia. Terus waktu itu ada bridging, ada waktu di mana kasir nggak ada investor gitu, kita harus gajiin orang sampai habis gitu, sampai bulan depan nggak ada duit. Terus kalau nggak ada, kalau investor ini nggak masuk, udahan berarti company-nya gitu. Habis itu ya gue tinggal rumah nyokap dulu, tinggal rumah mertua dulu. Tapi di momen itu lu kan sistemnya kasir ini aplikasi jasa yang buat orang apa namanya pembukuan gitu kan. Terus juga di warung-warung biasa tuh scan QRIS bayar gitu kan. Bisa pakai kasir gitu kan. Berarti di situasi 2016 itu sistem yang dikasih ke customer tuh tetap jalan tuh. Masih jalan apa masih belum launching? Masih kebanyakan masih testing, yang testing kita sendiri, masih kayak gitu lah, banyak development. Nggak kayak sekarang ya, udah banyak tools yang bisa mempercepat teman-teman dev tuh bisa develop fitur lebih cepat. Bahkan sebelum ada user berarti kan revenue masuk juga nggak ada. Nol lah. Iya nggak ada. Astaga. Gitu titik baliknya di apa tuh momen itu? Beberapa kali sih sebenarnya, momen-momen kasir titik balik tuh berkali-kali lah. Kita ada momen udah nggak ada duit, minggu depan kalau ini ya kita sampein ke anak-anak nih, minggu depan kita nggak lanjut, company-nya berarti nggak jalan. Itu 2016an. Tiba-tiba dapat project, ada investor masuk gitu, jalan. Terus ada momen ya waktu COVID lah, kita harus layoff orang banyak gitu, harus ya karena emang nggak bisa jalan gitu company-nya. Sama momen terakhir ya itu di mana investor bilang nggak bisa, lu harus cepat profitable, kita udah nggak bisa support gitu. Itu harus switch cepat-cepat tuh momennya, itu 2023 lah. Berarti lu baru profit 2000 berapa? Ya baru ada revenue dan ada margin itu ya sekitar 2023 malah 2023 gitu. Gila, 8 tahun Iya makanya gimana tuh? Makanya kalau tahun bro, kalau ya mungkin nggak make sense ya, cuman kalau kita beragama tuh kadang-kadang beragama. Tapi masuk akal, kadang-kadang kita ada keajaiban yang kita nggak tahu gitu kan, kayak lu kurang keajaiban apa coba 8 tahun perusahaan belum ada revenue itu. Ya mungkin di ujung-ujung sempat ada gitu, tapi lu minus banget bro. Cuman ya kalau lo bilang jalan gitu, sorry lu kan ini lu bilangnya apa Tuhan lo kalau itu apanya? Kalau Tuhan Sang Yang Widi kalau Hindu. Nah iya, kalau Tuhan bilang, kalau Tuhan nyari nama Indonesia mah Tuhan aja. Iya, kalau Tuhan bilang jalan, memang jalan lu mau lu nggak ada profit, mau perusahaan lu
sebenarnya Iya. udah terhitung bangkrut, tapi kok jalan-jalan aja. Jalan aja ya, gue percaya itu juga sih, bener. Iya. Ini kalau kata orang tuh apa? Ada law of attraction. Law of Marquis attraction. law of attraction tuh kayak kita tuh nggak pernah nyangka kita tuh bakal diketemukan sama orang-orang yang energi dan frekuensinya tuh sama. Padahal kita nggak pernah ngerencanain tuh. Benar-benar. Kayak Dan kita, lebih sering kejadian gitu ya, bro. gitu kan, iya. Kayak kita nih nggak tahu nih, kayak gua sama lu aja kan baru-baru Iya, itu kita- gara-gara Mas Dias tuh. Nah, Mas Dias tuh juga ketemu gua gara-gara gua di marketplace kan jualan suara voice over tuh. Beliau nge-hire. Oh. Terus sama-sama Malang nggak Malang gitu. Terus kita ngopi-ngopi, kumpul, Lanjut sampai sekarang lanjut ya? ketemu sama kita. Nah, itu surprisingly, jadi kita berdua kan ditemuin sama Mas Dias ya. Hmm. Teman-teman ini. Mas Dias tuh, kalau lu tahu ya, Hmm. 2016 itu kasir tuh, even namanya belum kasir waktu itu. Masih etalastik kalau nggak salah. Itu aneh deh pokoknya. Kita pengennya keren-kerenan tech gitu lah. Gua sama Mas Novan, keren Ya, tech. itu penyebabnya bro, etalastik apa? Apa orang lu ngajarin UMKM? Etalase plastik. Aneh banget. Ya dulu gitu lah, biar keren-kerenan lah. Iya. Habis itu, Kasir keren, kasir. iya, nah kita tuh ada momen apa? Gue nyari kan ini gimana nih akuisisi user ya. Gue cari di Instagram hashtag UMKM. Gue jabrin orang-orang, saya dari Etalastik mau kenalan. Yang balas Mas Dias doang. Randomly. Mas Dias waktu itu masih UMKM jagoan dia punya. Itulah law of attraction. Iya benar. Kita nggak bisa memprediksi dan apa ya, percaya nggak percaya sih itu ya jatuhnya. Iya. Kayak pokoknya niatan yang baik, terus gini, gue percaya kayak orang yang frekuensinya sama tuh somehow tuh pasti bakal ketemu aja. Iya, Kita nggak tahu. Gak usah terlalu diiniin pasti ada jalan bareng ya. Iya. Gua CPNS bro, tes 4 kali. CPNS 3 kali. Iya. Lolos gua SKD. SKD tuh? Syarat keterampilan dasar apa gitu. Tapi nggak pernah tembus gua. Nggak pernah tembus. Terus gua jualan voice over segala macam ini. Gini sampai di titik ini sekarang. Iya, alhamdulillah ya. Itu bisa ngomong gak usah rover itu. Gak usah terlalu di detail itu kali. Range Rover. Balihonya Range Rover doang mah. Jangan Nah itu, gue tuh sambil semakin kesini tuh sambil makin ini loh bro. Gue nggak tahu deh, lu setuju juga nggak ya? Kadang stoikism itu jadi bener nggak sih? Ya. Jadi ada 3 hal tuh yang gue inget ya. Gitu kan mungkin banyak ya. Cuman ada 3 hal yang gue inget. Pertama tuh 2 malah. Lu fokus sama apa yang bisa lu kontrol. Sama kedua prepare for worst case. Nah, semenjak dengar itu ya secara nggak sadar dulu mungkin sambil jalanin ya. Cuman waktu nge-prepare for worst case, itu seingat gua worst case-nya nggak pernah kejadian loh. Iya, benar. Gitu, jadi kayak oke ini worst case-nya apa? Oke, tutup perusahaannya gitu. Ya udah kalau tutup kita planningnya apa? Ini. Nah itu hal buruk itu nggak pernah kejadian. Setuju Iya nggak sih? Gue planning worst case gue adalah gue balik ke Kalimantan, tinggal ke rumah nyokap gue, nggak tahu gue ngapain kayak gitu, kayak balik gue. Kalau ada apa-apa gitu. Tapi somehow jalan aja gitu masih sampai sekarang gitu. Iya, kenapa ya? Karena kerjaan kita akhirnya lebih tenang gitu ya. Karena ini kalau mungkin ya, kalau yang setahu gue tuh ya, kayak kalau kita udah ngelihat kayak wah titik terburuknya di mana sih gitu, kayak kita tuh sadar atau enggak tuh kayak ngehindarin itu, tapi kita nggak berusaha ngehindarin itu, ngerti nggak sih? Kayak kalau kita ngehindarin dengan tenang gitu ya. Nah, kayak misalnya ada jalan berlubang nih ya kan. Kalau kita terlalu fokus ke lubangnya kan kita bisa jatuh tuh. Tapi kalau kita tahu itu lubang gitu ya, sama kita pasti bakal ngindarin lubangnya aja gitu. Tapi kita enggak. Iya. Sama ini ya, maksudnya kita udah tahu ya. Oh, itu ada lubang, kita tahu. Berarti kita jangan lewat situ. Gitu. Secara nggak sadar lewat situ ya, walaupun di pinggir gitu. Iya, walaupun agak mepet-mepet dikit tuh ya kan. Kadang-kadang gitu. Iya kan. Sama itu yang tadi, yang satu lagi tuh yang fokus sama apa yang bisa lo kontrol gitu. Even kadang omongan investor, orang, partner kan lu nggak bisa kontrol ya. Iya, benar. Biarin aja gitu. Akhirnya tuh itu yang ngebuat gua sama keluarga tuh yang kita bisa kontrol apa sih? Income kita nggak bisa kontrol. Cost kan yang bisa kita kontrol. Benar. Makanya ya udah pindah ke sini kita jauh lebih bisa kontrol biaya-biaya lah. Karena kalau di Jakarta dulu sampai punya penghasilan 100 juta per bulan gitu kan. Ya 100 juta di Jakarta mah lu kalau dengan kehidupan kayak gitu juga kayaknya cepet banget habisnya juga tuh. Iya. Tuh. Pernah gue ngobrol sama orang salah satu orang inilah mentor gue juga, tapi udah meninggal sih beliau, Pak Roy Maningkas namanya. Itu foundernya Mbak Reksa. Ngobrol, dia sempat bilang, lu tuh minimum di Jakarta itu tuh lu punya 80 juta
Dan per bulan. itu hidup sendiri ya gitu. Kalau lo mau kayak orang-orang average yang mungkin padelan, yang mungkin punya apartemen, tinggal di deket-deket Dharma Wangsa gitu ya, mungkin gitu-gitu ya. Itu minimum 80 juta sebulan gitu. Aduh. Kalau di bawah itu bisa tinggal di Bekasi, masih bisa. Iya, mungkin agak jadi Agak pinggir tuh Bekasi, agak jauh lagi mepet gitu. Apa ya, jadinya maksain anaknya sekolahnya. Ya udahlah yang bisa Di budgetnya. Bogor masih bisa di Bogor. Cuman ntar berangkat ke Jakarta, kesek-kesekan ke naik KRL. Gue naik KRL Sumba Jakarta, gue salut sih sama orang Jakarta sih. Jadi gue dari Bogor tuh, nih gue sedikit nyabang dikit. Kemarin itu Tuh kan dari Bogor gue main kan, balik ke Jakarta gue naik KRL tuh. Awalnya sepi itu dari stasiun Bogor, wah enak nih sepi, duduk. Bisa duduk ya. Iya. Terus sampai di mana tuh ya? Di Bogor pokoknya sebelum masuk Jakarta tuh, tiba-tiba penuh. Harus masuk semua orang-orang. Ada ibu kan, udah gue berdiri akhirnya. Gue berdiri, pegangan gini, gue pikir, oh masih ada celah lagi nih gini. Buka lagi pintu, masuk lagi orang-orang. Wah gitu. Dan di depan gue nih ada bapak-bapak. Entah kenapa bapak-bapak itu dia tetap bisa tidur dengan situasi kayak gitu tuh. Kayaknya udah biasa banget dia tuh, kayak pulang pergi gitu ya. Udah tua banget maksudnya? Kayaknya 50-an deh kayaknya deh. Dan kayaknya emang kecapean juga. Bukan sengaja tidur biar nggak ngasih kursi kan? Jadi dia tuh luar tuh, itu mah kalau gua tuh intrusive thought gua ya. Gua mau masukin koin. Soalnya gini tidurnya tuh. Lu mending tidur gini kan nggak ketahuan ya. Gini mangap depan gua aja kayak anjir masukin. Nggak, jangan ditiru ya, itu bercanda gitu. Cuman kayak intrusive thought gua depan gua orang nganga tidur kayak gitu. Gila, perjuangan orang-orang dari Iya. Dan itu tiap hari loh. Mereka tiap hari. Soalnya kan gue pernah ngerasain gitu bro. Yang maksudnya jadi jadi kerja sama orang, harus nyampe kantor jam 8, berangkat jam berapa, naik motor, naik kereta, udah semuanya. Maksudnya gue sempat ngerasain membangun pagi kayak, wah harus gini lagi nih. Untuk ada momen kayak gitu lah. Walaupun pas mulai usaha stres banget, pas mau mulai itu kayak, wah ini hari pertama gue nggak kerja sama orang, stres banget itu. Sampai enak-enak juga, enak gitu mau muntah. Gila ya, perjuangan kasir juga ya. Dan berarti memang nggak ada yang instan langsung hari ini lu jadi pengusaha, besok lu profit itu nggak juga gitu ya. Prosesnya panjang gitu. Iya sih, kalau gue nggak melihat itu ya. Ya mungkin ada aja lah orang rezekinya bisa gampang. Tapi gini sih Tum, kalau kata gue ya walaupun misalnya lu hari ini usaha, besoknya profit gitu ya. Bukan gara-gara usaha lu yang sekarang menurut gue. Iya, benar. Bisa jadi lu sebelumnya lu udah nyicil yang lu bangun, cuman lu belum ngebentuk usaha lu aja gitu. Iya. Kadang yang orang kita kenal udah dari kapan, itu nggak pernah kontekan. Iya. Berapa kali tuh gue gitu. Iya kan. Kayak ada aja pasti momennya gitu tuh. Gila. Kayak dulu tuh gue punya target sehari harus ketemu 3 orang baru gitu sama Novan. Akhirnya kita ikut organisasi apa biar kenal orang baru. 3 orang aja ngobrol. Kira lu bikin konten, Mas Novan ngevideo terus kayak salaman gitu. Mas, orang kenal gitu ya. Saya wawancara nggak ada zaman itu belum gitu. Kayak si itu siapa sih? Aidan, lu tau gak sih Aidan yang ngeprank itu kayak, bang, antarin depan bang. 50.000 depan bang. Iya tau gue. Lembar. Oke lah Tom, thank you so much. Kita mampir ke Tukar Pikiran, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Yoi. Mantap. Jangan lupa untuk gabung dan nonton Tukar Pikiran. Komen siapa yang bakal kita tanya-tanya dan ngobrol selanjutnya. Yoi. Bye-bye.